saat presiden kita bilang, Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Indonesia kaya. iya bener Pak, negara ini memang gak akan suram, dan rakyat gak akan mungkin pergi, walaupun diusir sama pemimpin negara kita. Negara ini gak suram untuk Kopdes yang nantinya bakal ngurus tambang, sawit, dan juga minyak. Negara ini gak akan suram untuk pemberantas korupsi yang justru menjadi pelaku korupsi. Puluhan kilo emas, ratusan miliar, dan bahkan menjadi penyebab dari penderitaan rakyat akibat akrab dengan mati lampu massal di negara ini. Negara ini gak akan suram untuk makan bergizi gratis, yang nantinya di tahun 2027 juga bakal mengambil separuh daripada dana pendidikan di tengah pendidikan dan gaji guru yang masih jauh dari kata layak. Tenang aja Pak, rakyat tetap bahagia kok, walaupun harga-harga bahan pokok di pasar naik, walaupun pengangguran tinggi, lapangan kerja apa kabar, para koruptor tetap merajalela, di tengah rakyat yang harus tiap hari membayar pajak untuk menggaji bapak, pejabat bapak, di tengah korupsi yang merajalela, rakyat pun tetap bahagia kok Pak, gak akan ada yang bakal pergi dan lari ke luar negeri. Itu kan jawaban yang mau Bapak dengar dari rakyat? Iya, setiap pemimpin pasti punya cara memimpin beda-beda, apalagi dalam konteks pemimpin bangsa. Tapi kalau misalkan kita punya pemimpin yang setiap ada kritik dan setiap ada keluh kesah responnya kayak gini, Sorry. atau setiap berpidato responnya kayak gini, Presiden boleh ngomong bajingan, boleh nggak? Ini kan tidak termasuk kasar kan? Bajingan ya bajingan gitu. Bajingan ya. Bajingan bahasa apa itu bajingan tuh? Emang gue pikirin. apakah itu layak disebut sebagai sosok pemimpin? Kalau misalkan terasa Indonesia itu suram, harusnya dilakukan bukan dengan mengusir rakyat yang rutin membayar pajak untuk menggaji Bapak, menggaji program prioritas Bapak maupun pejabat-pejabat Bapak. Tapi yang harus dilakukan introspeksi atau evaluasi. Tapi emang susah sih kalau misalkan punya pemimpin yang memang anti kritik, gak mau denger dan selalu ngerasa bener. Padahal negaranya udah mau hancur. Gak akan hancur kok. Tapi kalau dipikir-pikir, Bapak berjuang 4 periode, kalah terus untuk bisa sampai di posisi sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia, itu kan biar bisa dengar keluh kesah dari rakyat kan? Masih ingat soal ini? Atau maksud Bapak bahwa pengen jadi presiden karena video yang ini? Banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Kalau masih ada banyak rakyat Bapak yang ngerasa bahwa kondisi hari ini masih jauh dari kata harapan, yang harusnya dilakukan bukan dengan mengeluarkan kata-kata bajingan, dasmu, atau misalkan nyinyiran kayak gini, tapi harusnya itu bisa menjadi bahan evaluasi. Kita itu nggak butuh yang kayak gimana-gimana, tapi kita butuh kalau misalkan ada kritik, pemimpinnya bisa merespon dengan baik, berwibawa, bijaksana, layaknya seorang presiden. Kangen gak sih kalian sama respon-respon presiden yang kayak gini? Iya, mungkin yang rugi dan berdampak itu bukan ke Bapak atau kroni-kroni Bapak, tapi yang selalu berdampak dari setiap kebijakan eksploitatif dan koruptif itu adalah rakyat Bapak sendiri. Dan Bapak kerja untuk rakyat, dari, oleh, dan untuk rakyat. So, mau reminder lagi, jangan lupa sama yang ini ya Pak. Bayangin aja ya, rakyat mengkritik, ya, rakyat diusir. Kalau rakyat yang ketahuan korupsi, langsung pakai rompi, langsung ditangkap, langsung pakai rompi, langsung dipamerin ke publik. Ya. Kalau pejabat yang korupsi, lihat aja si Febri, sampai sekarang nggak kelihatan mukanya. Ya. Tambah lucu lagi, yang korup pejabatnya, ya, yang maling pejabatnya, yang para bandito pejabatnya, tapi yang diusir warga negaranya. Yang merasa Indonesia suram itu silakan cari negara lain. Biji onta. Lagi rame, lagi spiral ya. Jaksa nangkap kepolisian kasus korupsi MBG. Polisi nangkap jaksa kasus korupsi batu bara. Dua-duanya saling membongkar kemaluannya, sampai hilang kemaluannya ya. Dua-dua sama-sama penegak hukum yang hilang kemaluannya, yang mendepak, mencret di dulang, ya. Yang tambah lucu lagi, di pihak kepolisian mau mengetes, ya, ngajak bla 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 untuk ngetes apakah itu 74 kilo itu emas asli atau palsu, ya, dolar asli apa yang palsu. Biji onta kalian. Kalian kira rakyat pada bodoh? Orang pintar, ya, kepala mafia mau nyimpan
emas palsu sama dolar palsu. Main trap sekebon kalian. Pas angin ini saya nggak tahu. Ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11.464. Bapak ini pasti matematikanya ranking 1, pasti selalu juara matematikanya. Ya nggak salah sih orang Pak Presiden kita sendiri, 10 tambah 6 saja 17 kok. Bener sekali, rakyat yang salah, pemerintah itu nggak pernah salah. Sekali lagi, pemerintah itu nggak pernah salah, bener banget. 2.900 ini hanya 1.000. Katanya Koperasi Desa Merah Putih mau bantu rakyat, tapi kalau harga barangnya malah lebih mahal dari minimarket atau swalayan biasa, rakyat mau belanja di mana? Yang jelas cari yang lebih murah. Logikanya sederhana, rakyat itu bukan lihat pelang tokonya, tapi lihat harganya di rak. Kalau beras, minyak, gula, sampai kebutuhan sehari-hari lebih mahal, siapa yang mau beli? Ujung-ujungnya barang numpuk, omset seret, dan koperasi bisa tekor. Yang bikin khawatir modalnya kan pakai duit anggaran negara, duit rakyat. Kalau koperasi rugi gara-gara kalah saing sama sepi pembeli, bukannya itu berarti duit rakyat juga ikut kebuang? Jangan sampai yang laris itu cuma acara peresmian dan potong pita, sementara tokonya tiap hari kosong pembeli. Pemerintah harus berani evaluasi. Jangan cuma bangun koperasi sebanyak-banyaknya, tapi lupa pastiin harganya benar-benar kompetitif, karena rakyat nggak bisa dipaksa belanja demi mensukseskan program. Dompet rakyat yang menentukan. Kalau harga masih lebih mahal dari toko sebelah, yang rugi bukan cuma koperasinya, yang rugi juga negara, karena anggaran besar bisa habis tanpa menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat. Pernah nggak sih lu ngerasa lagi nonton sinetron? Nah, kemarin polisi, jaksa, sama TNI sempat bikin publik heboh gara-gara gesekan yang dikaitin sama perkara di Jampitsus. Sekarang Kapolri, Jaksa Agung, sama Panglima TNI malah kelihatan ketawa bareng sambil lempar pujian. Kompak banget. Damai itu bagus, koordinasi antar lembaga juga penting. Tapi yang bikin orang geleng-geleng bukan damainya, melainkan dramanya yang kerasa berubah cepet banget. Rakyat tuh capek kalau yang ditonton cuma adegan saling sindir, terus besoknya saling puji. Yang dibutuhin bukan panggung pencitraan, tapi kepastian hukum yang konsisten, penegakan hukum yang transparan, dan penjelasan kalau memang sempat ada persoalan. Karena buat rakyat, yang penting bukan siapa yang paling akrab di depan kamera. Yang penting hukum tetap jalan tanpa tebang pilih, pelayanan tetap beres, dan institusi negara fokus kerja buat rakyat. Drama boleh selesai, tapi jangan sampai yang hilang justru kepercayaan rakyat. Lihat, Sumatera krisis BBM. Warga antri sampai berhari-hari hingga telan korban jiwa. Terus ada yang ngomong, jangan percaya sosmed, percayalah pemimpinmu. Ini apa ini? Coba bilang ini salah. Coba klarifikasi, bisa nggak? Fakta di lapangan ini udah menunjukkan ya. Tapi percaya pemimpin cuma dari kata-kata. Aduh, ini faktanya gini, kata-katanya gimana? Pemerintah baru saja mengumumkan inflasi bulan Juni sebesar 3,34%. Tapi saya ingat 2 minggu lalu saya mampir ke minimarket, harga-harga yang saya temui naiknya jauh lebih tinggi dari angka itu. Sampo yang saya beli biasanya harganya sekitar 55.000, tapi saat itu harganya Rp65.000. Dan saya yakin bukan hanya saya yang merasakan hal tersebut. Lalu muncul pertanyaan, ketika harga-harga yang kita temui naik cukup tinggi, kenapa angka inflasi hanya sebesar 3,3%? Apakah angka inflasinya salah? Angka inflasi 3,34% itu adalah angka inflasi year on year atau angka inflasi tahunan. Jadi angka inflasi yang dibandingkan antara harga-harga bulan Juni tahun lalu dengan harga-harga bulan Juni tahun ini. Dan inflasi tidak dihitung dari satu atau dua barang yang sering kita beli. Inflasi dihitung dari berbagai ribuan barang dan jasa yang dipantau secara berkala di berbagai kota di Indonesia.
Nah, barang itu diberi bobot sesuai dengan pengeluaran rata-rata masyarakat. Artinya, barang yang sering dikonsumsi akan memiliki bobot pengaruh yang lebih besar terhadap angka inflasi dibandingkan barang yang jarang dibeli. Misalkan beras, pasti bobotnya jauh lebih tinggi daripada tiket pesawat terbang. Inilah yang disebut rata-rata tertimbang. Selain itu, pola pengeluaran setiap keluarga juga tidak sama. Kelas menengah misalnya, mungkin selain makanan, alokasi pengeluarannya akan banyak di transportasi, beli BBM, dan pendidikan. Apabila barang-barang tersebut laju kenaikannya lebih tinggi dari rata-rata nasional, kenaikan harga yang dia rasakan jauh lebih tinggi dari angka inflasi tersebut. Hal inilah yang membuat angka inflasi serasa tidak sesuai. Angka inflasi mungkin benar secara statistik. Statistik membantu kita menyederhanakan dan memahami kondisi ekonomi. Tapi biaya hidup yang benar-benar dirasakan masyarakat belum tentu sepenuhnya dapat diwakili oleh satu angka saja. Itu tadi tentang inflasi. Ikuti terus supaya kita sama-sama bisa belajar.